Halo teman hobi, kembali lagi di channel saya Bonsai. Di video kali ini saya akan coba merapikan kembali bahan bonsai serut yang sudah gondrong berantakan ini. Dan ini perlu untuk dirapikan, ditata ulang perantingannya. Ini adalah bahan bonsai serut hasil dongkelan yang saya beli waktu itu bonggolannya kira-kira tahun 2020. Bahan ini sudah 5 tahun kurang lebih di saya, dari mulai dongkelan yang belum ada tangan-tangannya atau dahan-dahannya, sekarang sudah rimbun. Dan ini prosesnya lumayan panjang ya, yang tadinya ini bentuknya bukan seperti ini, jauh masih berantakan, atasnya masih tinggi-tinggi, cabang-cabang bawah juga masih saling menyilang. Dan ini hasil dipotong beberapa kali. Oke, ikuti terus prosesnya. Ya teman-teman, untuk pruning daun serut itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Bisa menggunakan gunting, bisa juga langsung dipetik dengan tangan ya. Untuk dipetik dengan tangan, upayakan daun itu bisa tercabut semua tanpa menimbulkan patah di ujung ya. Misalkan ini akan kita pakai ya ranting ini, maka ujungnya jangan dibuntungin atau jangan sampai patah ujungnya ya. Jadi kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Dia langsung rontok. Ini misalnya. Seperti ini. Ini untuk bagian mahkota ini nih udah lumayan rimbun dan rantingnya juga banyak. Jadi akan saya buka supaya kelihatan ya anatominya. Jadi ini harus di pruning total. Untuk pruning total, jadi kalau di pruning total kan berarti ini harus digundulin semua, jadi nggak apa-apa ini ujungnya patah atau tercabut. Tapi kalau ini dipakai misalnya mau di-los ya jangan dicabut ujungnya ya, karena ini puncak pertumbuhannya di sini. Kalau ini dipatahin atau dibuang seperti ini, maka pertumbuhan akan semakin lambat dan dia akan mengeluarkan tunas baru. Jadi kalau ini karena digunduli total, maka nggak apa-apa, kita buang semua daunnya termasuk ujungnya juga. Teman-teman, ini sudah dicabutin sebagian ya, di pruning, dan sudah mulai terlihat bahwa ini perantingannya semberawut sekali. Ini akan saya pruning, saya pangkas mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Yang kira-kira ini tidak bagus akan saya buang. Sebagai contoh, di sini ada perantingan yang padat sekali ya di bagian tengah ini. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Ini akan saya buang, ranting-ranting yang rapat, yang tumbuhnya terlalu berdekatan. Yang
tumbuhnya di ketiak cabang, di ketiak dahan ya. Oke, untuk pruning kita perlu gunakan gunting yang panjang seperti ini ya, agar lebih mudah masuk ke sela-sela ranting. Kemudian gunakan gunting yang tajam karena serut ini pohonnya bergetah, jadi getahnya akan nempel dan terasa cepat tumpul. Ini teman-teman, ada ranting yang bertumpuk ya, akan saya buang. Ini terlalu rapat, lihat ada ini 1 2 3, ini akan saya buang. Atasnya juga ini bertumpuk, akan saya pendekkan. Ini kita potong sembarang saja untuk yang atasnya dulu agar pendek. Kenapa bisa dipotong sembarang? Karena untuk serut itu bisa keluar tunas di mana saja ya, tidak perlu khawatir karena tunasnya dia banyak, bisa keluar di mana saja, tidak mesti mencari mata tunas. Ini yang terlalu rapat dibuang, yang udah mulai semrawut ini juga dibuang. Ini yang kepanjangan, ini juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena di bawah sini juga ada, di sini ada, ini juga harusnya dibuang, terlalu rapat seperti ini atasnya dibuang. Kurang lebih seperti itu ya, yang terlalu rapat dibuang, yang menyilang juga dibuang. Untuk panduannya bisa teman-teman beli bukunya, ada buku bonsai yang mengatur atau menjelaskan tentang pemilihan perantingan percabangan ya, atau teman-teman bisa juga cari referensi di internet ya, yang menyilang seperti apa. Intinya tidak menghalangi pandangan ya, dan tidak saling bertumpuk. Nah, ini sementara atasnya akan saya pruning dulu, kemudian nanti akan saya pendekkan. Jadi akan diambil beberapa saja dari sekian banyak ranting ya, supaya nanti pecah lagi rantingnya menjadi lebih padat.
Ini dia hasilnya teman-teman, setelah di pruning, dipangkas ranting-rantingnya. Ada beberapa juga yang dinolkan lagi karena memang tidak sesuai yang diinginkan. Sebetulnya ada juga yang perlu dikawati nih, tapi saya belum sempat untuk mengawati. Sementara di pruning saja dulu, nanti akan ditarik dengan kawat untuk bagian-bagian yang perlu ditarik. Untuk penyikatan atau pembersihan kulit, saya gunakan Mama Lemon ya, Mama Lemon pencuci piring, kemudian saya sikat ke batang. Itu akan lebih cepat untuk menghilangkan jamur dan penyakit di kulit pohon, dan ini aman kok untuk akar ya. Yang penting setelah disikat, disiram full sampai air mengocor dari bawah pot. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Salam satu hobi, salam bonsai.